barakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqdahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amittana bi asrarihi wa atana min barakati fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hai Sidina Ali, lil aqili salasu alamatin. Lil aqili iku tetep kadhe wong kang duweni akal. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Siji al isti'anatu suwiji ku ngalap pertolongan. Bidunya kelawan donya alal akhirati ngatasi akhirat. Wahtimalul jafa lan nanggung waget. Wasabru lan sabar ala syadaidi ing ngatasi belai. Walil alimi lan iku kedue wong alim salasu alamaten utawi telu pira-pira tetenger. Sidqul kalami suwiji ku temene guneman wajidina bul haram lan ngedohi perkara haram wa tawaddu'u lan andap asor. Masih menerangkan tentang tanda-tanda kebaikan yang ada pada diri seseorang. Mriki diterangkan wong iku diarani akale sempurna, diarani wong iku sing logis kehidupan dan cara berpikirnya itu ketika satu al isti'anatu bid dunya alal akhirah. Dia akan berpikir, dia akan menyatakan bahwa di dunia ini adalah media untuk menggapai kehidupan di akhirat. Visioner, keinginan cita-citanya itu jauh ke depan, tidak hanya untuk hari ini saja. Tetapi bahwa kemudian di antara yang dilakukan dan difikirkan adalah nang donya iki ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini, kehidupan kita di dunia ini adalah media untuk menanam yang nanti kelak dengan harapan kita bisa panen pada waktu di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah.
Jadi menyikapi dunia ini ya biasa-biasa saja. Dengan kata lain, gak terlalu dadi wong sing kedonyan, gak terlalu dadi wong sing yo gak arep dunya tenanan, yo gak dadi wong sing ngedo-idonya, tidak. Tetapi menyadari bahwa dunia ini adalah wasilah, media untuk kita mencapai kehidupan kebaikan di akhirat. Itu yang disebut al-isti'anah bidunya alal akhirah. Karena begini, terdapat juga suatu kelompok masyarakat itu sih nggak percaya akhirat iku ono. Mereka kehidupannya atau cara pandangnya, yes pokoknya mumpung iki jek urip nang donya, kita tidak tahu hari esok, hari ini kita selesaikan. Hari ini kita habis-habiskan. Mumpung uji urip nang donya menikmati guru ngerti kondisi mati bagaimana. Wis nang donya iki dienak-enakno. Itu ada kelompok masyarakat yang semacam itu, yang tidak percaya dengan hari akhir. Yang tentunya itu bukan bagian daripada kelompok kita. Tetapi bahwa realitas masyarakat di dunia ini itu ada yang memandang bahwa kehidupan iki yo wis nang donya iki. Nah, bagi orang yang beriman, ya apapun agamanya, sebenarnya itu pasti meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan. Mbok bahasane opo ae ku pasti menyatakan atau mengimani adanya kehidupan setelah di dunia. Cara wong Cina iku meyakini adanya kehidupan setelah dunia ini dengan bentuk reinkarnasi. Ngerti reinkarnasi? Dia akan berpindah kehidupannya pada alam yang lain, tapi tetap hidup. Ada yang menyatakan keimanan atau meyakini bahwa mokso, kehidupan ada setelah kematian, dengan cara meleburkan diri dengan alam. Ini ada. Itu yang pertama. Ketika kita bisa berpikir, kita bisa menyikapi kehidupan ini bertujuan pada kehidupan di akhirat, maka disitulah kita yang baru bisa disebut dengan manusia yang berakal, memiliki pikiran. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, wahtimalul jafa. Yo apa ya? Mau apa ya? Wahtimalul jafa itu begini. Gak mung sekedar golek enak etok. Nah, itu wahtimalul jafa. Jadi bahwa fakta kehidupan ini ono enak, ono gak enak. Ono seneng, ono susah. Ini harus kita sikapi secara proporsional sesuai dengan keadaannya, ngono loh. Kemudian yang ketiga, wasobru ala syada'id. Orang yang berakal adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia mampu untuk bersikap sabar. Iya, sabar. Lah musibah itu kan macam-macam. Musibah itu macam-macam. Bahkan yang namanya nikmat pun itu bisa menjadi musibah. Kekayaan itu juga sebuah musibah ketika tidak disyukuri dengan cara yang baik. Jabatan itu juga menjadi musibah ketika tidak bisa diamanahkan dengan baik. Melarat itu ya musibah ketika kita tidak bisa bersabar atas kemelaratan yang kita miliki. Jadi
untuk menunjukkan kita ini termasuk kategori menungso sing berakal apa ora, wong sing pikirannya itu hidup apa tidak, ya kita lihat dari penyikapan atas tiga hal tadi itu. Bagaimana dia memandang kehidupan dan hidup ini, bagaimana dia menyikapi situasi dan kondisi, dan bagaimana dia menempatkan kesabaran pada sesuatu yang sifatnya ketidaksenangan, kesusahan atau kerupekan. Nah, isok sabar nang perkara rupek, gak seneng, isok proporsional bersikap, isok memandang kehidupan ini secara visioner bahwa kita ini hidup di dunia untuk kebaikan di akhirat, maka bisa dipastikan wong sing memenuhi tiga hal tadi itu adalah masuk kategori orang-orang sing berakal. Ini. Lah kaitannya orang yang berakal itu pasti nanti hubungannya dengan masalah intelektual, keilmuan. Apa jenenge niku? Dalam konsep pengetahuan itu ada yang namanya kemampuan motorik, psikomotorik, apa situ pengetahuan apa jenenge? Apa rek? Kita ini kan belajar untuk meningkatkan daya pengetahuan kita apa jenenge? Nek psikomotorik itu terkait dengan masalah kepekaan dan sebagainya. Nek motorik terkait dengan fisik. Nek masalah pengetahuan apa jenenge? Tuh. Jadi intelektual yang dimiliki seseorang itu pasti terbangun atas pikiran-pikiran dan cara berpikir yang baik. Gak ono ceritane wong duwe ilmu iku cara berpikirnya rancu ora ono. Karena di antara konsep knowledge itu adalah dia itu sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang bisa diukur, dan sesuatu yang sesuai dengan apa namanya dasar-dasar atau standar pengetahuan itu sendiri. Makanya ilmu pengetahuan itu sifatnya apa? Tentatif. Tentatif itu apa? Pada suatu saat bisa dikatakan dia benar, tetapi ketika nanti ada pengetahuan yang lebih baru yang ternyata itu lebih benar lagi, bisa jadi pengetahuan yang lama ini tidak lagi menjadi sebuah pengetahuan yang benar. Karena ada penemuan yang baru lagi. Contoh, ada pernyataan tentang bahwa manusia ini nenek moyangnya adalah ini beberapa waktu sempat menjadi satu standar pengetahuan yang dibenarkan oleh dunia. Ya, sebelum pengetahuan Islam masuk, sebelum dan sebagainya masuk, ada teori yang menyatakan bahwa manusia itu sejenis dengan manusia. Ini sempat diyakini dan dibenarkan secara masyarakat. Baru kemudian ada teori yang baru lagi bahwa di dalam konsep keislaman ini manusia tidak diciptakan sebagaimana maunya diciptakan oleh Allah. Ya. Di situ juga kan setelah bertemunya sel telur dan ovum ini kemudian 40 hari pertama ini akan menjadi segumpal darah. Menuju 40 hari kedua dia akan menjadi segumpal daging. 40 hari yang ketiga dia akan sudah mulai berbentuk awal bentuk manusia, yang kemudian di saat yang bersamaan pada 40 hari yang ketiga ditiupkanlah ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ dicatat 4 macam keadaan kehidupan. Ajale, jodone, rezekine, dan ketetapan dia ini besok memiliki sa'idun au fakir, kehidupannya akan bahagia atau akan susah. Maka teori tentang bahwa manusia diciptakan atau
sama penciptaannya dengan awal mula penciptaan monyet ini kemudian terhapus oleh teori yang ada di dalam Al-Quran bahwa manusia itu bukan semacam itu, tetapi manusia itu diciptakan dari secara nalar akademisinya adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan berhubungan badan kemudian terjadinya pertemuan antara sel telur dengan ovum ini kemudian berproseslah menjadi 3 hal tadi, segumpal darah, segumpal daging, kemudian ada mulai balutan dan sebagainya. Ini baru kemudian dibentuk menjadi maka di sini perlu kita ukur bahwa ketika kita ini ingin menjadi orang yang berpengetahuan, menjadi seorang intelektual, maka camkan 3 hal. Yang pertama, sidqul kalam. Orang yang berpengetahuan itu karakternya adalah jujur. Wong sing duwe ilmu itu karakternya mesti jujur. Karena dia tahu ketidakjujuran yang dia lakukan akan berdampak tidak baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang dia tidak jujur. Contoh sederhana ini. Anggap saja sampai ini gak paham masalah sholat, sedangkan saya paham masalah sholat. Kemudian saya menyampaikan, sholat itu gak perlu wudu. Karena menurut sampean saya ini orang yang punya ilmu dan sampean yang tidak paham sholat, akhirnya sampean ngambil itu. Padahal saya ini berkata bohong. Karena apa? Wong jelas syarat-syarat sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Di antara pembersih atau mensucikan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Ketika kemudian ini dipercaya sebagai sebuah pengetahuan bahwa tidak ada syaratnya sholat itu berupa wudu, maka kalian semuanya ketika sholat nggak perlu berwudu. Berangkat dari kebohongan yang saya lakukan ini, justru kerugiannya pada diri saya. Sholat sampean KPK, saya itu tidak sampean yang nanggung, tetapi saya. Yang kedua, tidak ada transfer pengetahuan artinya. Yang kudu sampean KPK sudah difaham sholat, akhirnya gak paham sholat. Gak bisa minterno, wong tidak bisa mentransfer pengetahuan. Karena apa? Karena tidak sidqul kalam. Apa sidqul kalam? Gak jujur. Ini biasa kayak guyonan nang pondok-pondok siapa itu? Nah, sebenarnya biar itu kan akeh santri-santri itu ke Sulawesi, ke Kalimantan Selatan, bahkan beberapa tokoh Sumatera pedalaman. Yang mereka ini, ya memang pada waktu itu kita tahun kira ya, umur 1999 itu. Sering kayak guyonan konco-konco. Yo, ini bijuk-bijuk guyonan. Jadi konco-konco luar Jawa itu gak ngerti sing jenenge jangkrik mesu gak tau. Mesu di wong Jawa gak paham iku apa. Ya ngene kok ana konco-konco sing rada kurang ajar ya. Apa itu jancuk? Loh gak tahu. Hah, ini saya kasih uang 2.000 beli di kantin ya, ada jajan namanya jajan jancuk. Arek luar Jawa ya gak paham. Ya bagi dia baik-baik saja kok. Mungkin bayangannya kayak semacam ote-ote ngono lah ya. Atau semacam jajan apa ngono. Ya dengan mau seneng dikai duit nang ora dikai duit. Udah nang kantin. Kang, ya. Apa mau beli apa? Mau beli jajan jancuk. Sampai sini ke kantin. Oh, kurang ajar terus kawan buri. Itu buat dunia tadi. Artinya apa? Ya yang mungkin yang dibijui gak roh. Karena apa? Enggak ngerti. Padahal kata-kata janji itu adalah
Bagi anggapan yang tidak tahu, oh itu jajan, oh duku nangkat. Boleh ono sak oboke gak ono jajan nangkat jenenge jajan. Iki jenenge tidak sedikit. Tunggale ben ana pondok kene iki ya. Zaman-zaman cek rame-rame merco. Ya ono kurang aja. Tuku merco nang ndi? Oh nang kono, nang arepe masjid. Amur omaya abatain sidain sing bahasa Indonesia siwasa. Loh, kok gitu lho akeh. Udah ada pondok nang ndi. Batain. Berapa? Rek. Tumbas mercon. Begitu. Oh, mercon tokmu. Ada pondok orang lain. Oh, kurang ajar aku mbok biji. Kan tuh mau tak mas dodol mercon dari. Ini namanya tidak sidqun. Dan orang yang gak iso jujur itu wis tanda-tanda sederhana dan paling awal parekiran ra duwe ilmu wis ngono tok. Jadi sampai kepingin mengukur sejauh mana keilmuan seseorang, ukur saja masalah kejujuran. Nah, arek ku saya dicekel omongannya berarti duwe ilmu. Oh, nek jebau wiju aras itu yang pertama. Kemudian yang kedua wajibinabul haram, jelas orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan itu tahu batas mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Maka otomatis karena dia tahu, otomatis sesuatu yang tidak boleh dilakukan pasti dia jauh. Jadi kok ono arek wong jek senengane melanggar hukum apapun, itu tandanya dia masih belum menjadi orang yang berilmu. Dan yang terakhir, tanda orang yang berilmu adalah orang itu pasti tawadhu. Orang itu pasti tawadhu. Selalu Anda pasrah, merasa tidak lebih baik dirinya ini kepada orang. Yeah. Ya aja. Oh ya, langsung aja. Ya udah ngarep pinggirnya jembatan tuh bukan orang. Kamu. Ya, maksud tak Afif. Jadi itu ya. Jadi orang yang berakal itu selalu beriringan dengan orang yang memiliki pengetahuan. Orang yang berpengetahuan butuh akal. Orang yang berakal pasti menjadi orang yang berpengetahuan. Menurut korel hubungannya semacam ini. Jadi orang yang berakal itu pasti akan menjadi orang yang berilmu. Karena orang berilmu itu membutuhkan akal. Maka masing-masing ketiga syarat ini harus sampai dipenuhi untuk menjadi orang yang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Walik tapi lan iku keduwe wong kang takwa salah alamat utawi telu pira-pira terkenal. Ya tapi wedi sapa wong al-kidba ing goro wal khabsa lan kelakuan jember. Wajali sesati kan lelungguhan kang ala wa yad'u lan donga sapa wong syatrul harami ing separone halal makhofatan krana wedi ayyaqa ing ento tumiba sapa wong fil harami ing dalem perkara-perkara haram. Keilmuan yang kita miliki nanti itu tadi itu akan kalau kita gunakan sebagaimana mestinya akan mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalannya bagaimana? Yang pertama tentu ya takil kizba, kemangit. Karena tanda dasarnya orang yang alim itu adalah jujur, maka otomatis ketika itu orang yang
bertakwa itu pasti akan takut akan masalah-masalah kebohongan. Termasuk juga ini, kebohongan itu tidak hanya pada masalah ucapan. Laku itu ya iso beju. Pikiran itu ya iso beju. Ini yang dimaksud yaktakil ghibah wal khabsa. Kelakuan juga. Perilaku yang tidak baik khabsa. Apapun itu. Lah perilaku kan iso perilaku fisik, iso perilaku lisan, iso perilaku panca indera, iso perilaku pikir. Jadi untuk menjadi manusia yang bertakwa, yo harus mau menjauhi dan meninggalkan kebohongan-kebohongan yang itu bisa saja terjadi pada pikiran kita, pada lisan kita, pada mata kita, pada tangan kita, atau pada tubuh kita. Kemudian yang kedua, wajali sesyari, gumpul nanggone perkara-perkara sing elek. Dan selalu menyertakan dirinya itu dongo ya Allah. Makanya anak ini, Allahumma inna nas'aluka ya palapat itu. Ya Allah, kula nyuwun dihalalkan segala sesuatu yang bisa jadi itu tercampur perkara-perkara sing haram. Halalikan haram gitu. Jadi diantara orang yang bertakwa itu selalu memastikan atau mengupayakan sampai pada tataran berdoa, ya, itu untuk mencari kehalalan yang lebih baik. Ya doa syarrul halali makhafatan ayyaku afil haram. Karena begini, belum tentu sesuatu yang menurut kita halal itu, ya, itu terjamin kualitas kehalalannya. Ya kita tetap berusaha untuk menemukan, melakukan dan mengkonsumsi sesuatu yang halal. Akan tetapi kita belum tentu bisa memastikan sejauh mana kualitas kehalalan sesuatu tersebut. Maka tanda orang yang bertakwa kepada Allah adalah takut akan kecampuran perkara-perkara haram, sehingga di setiap doanya selalu menyertakan untuk apa? Ya Allah, dengan halalaken sedaya napa ingkang kula lampahi, jenengan halalaken napa sedaya ingkang kula dahar, jenengan halalaken napa ingkang kula ucapaken, ketika itu memang tercampur sesuatu yang haram. Jadi dulu untuk sampai ke halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa sayyidina Ali lisidqi ikut kate wong kang temen salah su alamatin telu tai pira-pira perkara utawa peteng. Kitmanul ibadati suci iku ngumpetake ing ibadahe, wa kitmanus sedekah lan ngumpetake ing sedekah, wa kitmanul maksiati lan ngumpetake ing maksiat. Ya Ali wa sayyidina Ali wa lil abidi lan ikut tetap wong kang ahli ibadah salah alamat dan utawi telu pira-pira tengah yum itu suci bendu sapa wong nafsa ing awake wong wa yuhasibu lan milang-milang wong ing awake wa yutilu lan nyuweke sapa wong al qiyamah ing jumeneng baina yadaillahi baina yadaillahi ta'ala ing dalam antarane ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Wa lisolihi salasu alamatin Allah rabbi